Kesia sebagai orang Kristen, kalau Kesia dikasih kesempatan nih, bisa ngelihat Yesus mau disalib, kira-kira Kesia mau bantuin Yesus supaya nggak disalib atau bantu tentara Romawi nyalib Yesus? Bantuin dong, nggak disalib. Supaya nggak disalib. Kalau bantuin nggak disalib berarti nggak ditebus urusannya. Yang nyalib Yesus siapa? Tentara Romawi. Tentara Romawi disuruh siapa? Itu apa sih, Raja Roma itu? Gubernur. Oh iya, gubernur. Pontius Pilatus. Oh iya, Pontius Pilatus itu. Pontius Pilatus diminta sama siapa nyalib Yesus? Sama imam Yahudi. Imam Yahudi. Imam Yahudi bisa dapat Yesus dari mana? Diserahkan sama siapa Yesusnya? Diserahkan anak buah. Muridnya? Iya, muridnya. Siapa? Yudas Iskariot kan, yang dia mati. Ya, Yudas Iskariot sebelum menyerahkan Yesus dibisikin sama siapa? Iblis. Kok tahu? Tahu kan, ada bilangnya waktu dia dibisikin. Berarti iblis ya berjasa apa berdosa buat tembus dosanya Kesia? Berjasa dong. Nah lo, mau satu surga sama iblis? Mereka membuat seolah-olah kalau misalnya Yudas ini ikut dalam perencanaan, berarti Bapak itu jahat gitu. Berarti Yudas juga ikut dalam rencana pembunuhan gitu. Padahal Yudas ini kan dan semua kita ini kan sudah terkungkung dalam dosa. Akhirnya ya dosa inilah yang merasuk iblis, yaitu Yudas, yaitu cinta akan uang. Ya seperti itu aja sih pendapat saya. Ya. Oke, ada yang mau Kak Luis respon, silakan. Ya, sebenarnya begini, ini yang manusia itu, kita ini manusia kayak kutu ini kan harus tahu diri ya, bahwa Tuhan itu punya otoritas di atas segala sesuatu. Ketika Tuhan membunuh manusia, apakah itu sebuah kejahatan? Ya, menurut Jeki gimana? Menurut Kak Kes lah, Kes ya namanya. Ketika Allah membunuh manusia, gitu, apakah Allah itu jahat? Menurut Kak Kes? Tidak. Kalau menurut saya kenapa tidak. Karena Allah itu kenapa nggak jahat? Ya karena kan dalam perjanjian lama memang kan Allah itu seringkali sepertinya menyuruh bangsa Israel membunuh bangsa-bangsa yang karena mereka jahat, disuruh bertobat tapi nggak mau bertobat gitu. Ya, sekarang Ananias dan Safira pernah nonton nggak? Pernah baca nggak kisah Ananias dan Safira? Iya, pernah. Tahu nggak nih? Nah, ceritanya kan mereka menipu kan. Jadi mereka jual harta kekayaannya, tanahnya. Kemudian setengah disimpan di dalam lemari dengan kode PIN 170719. Nah, disimpan tuh di lemari kan. Nah, setengahnya dikasih ke para rasul. Dan ketika ditanya, ini sudah semua? Iya, udah semua. Kemudian Ananias mati, disusul sama istrinya. Nah, siapa yang bunuh? Iblis atau Allah? Menurut Kak Kes tuh. Iblis. Allah. Loh, Allah jahat nih Allah. Allah jahat ini, bunuh manusia nih, panjahat Allah ini. Nah, otaknya nggak nyampe tuh sampai situ. Artinya gini loh. Allah itu kan berotoritas atas segala sesuatu. Ketika dia bunuh manusia, itu bukan kejahatan. Itu adalah penghukuman karena dosa manusia. Ya, betul. Nah, kenapa Yesus kok dibantai Allah di kayu salib? Nah, saya bilang aja, Yesus tuh dibantai sama Allah di kayu salib. Sudah bukan halus lagi nih. Yesus yang bantai Allah, bukan iblis, bos. Nah, kenapa? Kenapa, Kak Kes? Kenapa kok Yesus harus dibantai? Karena dosa manusia. Jadi, ini nih, orang kalau nggak belajar teologi nggak ngerti yang namanya teori substitusi, ya kan? Penggantian. Yesus itu disalib menggantikan dosa manusia. Manusia yang harusnya dihukum, tapi digantikan sama Yesus di kayu salib gitu. Iya kan? Itulah harga dosa itu, kan begitu. Yes, benar. Makanya kenapa penyalipan itu sebenarnya penggantian. Manusia yang harusnya disalibkan, saya yang harusnya disalib situ, banyak dosa saya. Tapi harus Yesus yang tanpa dosa itu disalib situ. Untuk apa? Memuaskan Allah. Allah harus bantai manusia. Allah harus hukum manusia. Tapi karena Allah mengasihi manusia, yang dihukum, yang dipukulin bukan manusia yang berdosa ini, tapi Yesus yang menggantikan.
pertanyaannya, kenapa harus Yesus? Kan yang disalib 3 orang tuh di kayu salib tuh. 3 orang. Kenapa yang menebus dosa kok Yesus? Kenapa nggak yang kanan dan kirinya? Kenapa Kak Kes? Ya, karena dia satu-satunya yang tidak berdosa. Bagaimana itu dia tuh paham tuh. Karena dia satu-satunya yang tidak berdosa, kanan kirinya berdosa. Itulah kenapa harus Yesus, harus Allah inkarnasi jadi manusia. Ini nggak nyampe otaknya Muslim di sini sampai sini. Nah, karena kenapa makanya harus Trinitas. Makanya Kristen-Kristen yang oneness itu kebalik otaknya semua itu. Gitu loh. Karena memang harus Trinitas. Karena Allah yang kudus itu harus jadi manusia. Manusianya yang bisa potensi dosa akhirnya menjadi kudus tanpa dosa karena dia punya 100% Allah dalam dirinya. Itu. Yang artinya Yesus itu tanpa dosa, makanya dia layak untuk jadi kurban sekali untuk selama-lamanya. Gitu loh. Makanya bukan saya yang dikurban disalib, saya disalibkan juga dosanya Kak Kes itu tetap ada gitu. Tapi harus Yesus. Makanya kan, ini nih sekali lagi otaknya mereka nggak nyampe itu gini. Nah, Yesus kan manusia, makanya manusia itu punya dosa begitu. Yesus itu berdosa, nggak layak. Ini otak nggak nyampe nih. Dia lupa bahwa Yesus itu tidak hanya manusia biasa, dia itu Allah loh. Makanya dia tidak berdosa. Emangnya bisa barang yang barang materi ini tanpa dosa? Loh, sekarang logikanya adalah waktu Musa dipanggil sama Allah, di mana tempatnya? Kakek pernah baca nggak? Iya. Di mana? Di Mesir. Di mana? Mesir. Dari Mesir. Enggak di Mesir. Nah, jadi sebelum dipanggil ke Mesir nih, dia menggembalakan domba kan. Dia menggembalakan domba, tiba-tiba Musa dari jauh lihat nih. Ini nggak ada di versinya tetangga kita, nggak ada nih. Mereka nggak tahu gitu. Nah, jadi kalau baca tuh Alkitab, makanya penting loh. Baca Alkitab tuh penting banget deh. Baca Alkitabmu itu orang Kristen. Jangan cuma nonton debat-debat Kristen Islam tanpa baca Alkitab tuh. Nah, ketika ketika Musa dipanggil kan, Musa lihat dari jauh, yang dilihat apa? Ingat gak? Yang dilihat itu semak-semak kebakar. Menyala. Tapi ketika kebakar, semaknya itu kayak nggak kebakar, ya kan? Ini ada apinya tapi nggak kebakar nih. Nah, Musa mau masuk tuh. Musa ketika mau masuk situ, apa yang Tuhan bilang? Ini netizen tadi yang hujat-hujat saya nih, netizen. Baca Alkitab nggak tuh? Tanggalkan kasut ya. Apa yang dibilang Allah? Tanggalkan kasutmu. Kenapa? Ya, karena tempatnya kudus. Nah, itu dia. Lu itu semak-semak kok jadi kudus, kenapa? Jangan-jangan di situ ada tai kambing, ada tai domba. Kok jadi kudus? Kenapa bisa jadi kudus tuh tempat itu? Karena ada Allah di situ, bos. Duh, kenapa manusia, Yesus Kristus, kok dia kudus tanpa dosa? Allah, bos, itu bos, gitu loh. Makanya kenapa dialah yang layak untuk disalibkan. Cuman dia satu-satunya. Nggak ada yang lain. Makanya sebenarnya penyalipan itu pembantaian yang dilakukan oleh Allah untuk memuaskan murkanya supaya manusia yang percaya kepada Yesus yang disalibkan itu dialah yang diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 loh. Hafal nggak Kak Kes? Netizen hafal nggak itu Yohanes 3 ayat 16? Ya? Allah datang menjadi manusia. Itu enggak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya kan? Sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus kan? Yesus apa? Nah sekarang pertanyaan, Islam percaya Yesus nggak? Percaya. Percaya. Kenapa mereka kok
nggak termasuk dalam Yohanes 3 ayat 16? Karena percaya sebagai nabi saja. Tidak percaya kepada penyalibannya, penebusannya. Nah, khawatirnya nih yang bilang ini penyaliban bukan karya Kristus, bukan karya Allah. Lah terus karya iblis. Percaya kepada Yesus sebagai penyaliban karyanya iblis. Lu piye iki? Nah kan?